tidak bisa kemudian kita langsung iakan ya. Sekali lagi mari kita bersama-sama itu yang menganalisis. Nah, di sisi yang lain, kalau kita menggunakan sistem proporsional terbuka, sebagaimana sudah kita nikmati gitu ya dari periode 2009, kemudian 2014 dan 2019, maka ini lebih menunjukkan gitu ya cerminan amanah konstitusi maupun reformasi. Kenapa? Karena setiap anggota legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu, kita bisa tahu gambarnya, siapa saja namanya. Meskipun kita kerepotan juga ya membuka kertas yang lebar, tapi paling tidak kita kenal, kita tahu siapa sih yang akan kita pilih, siapa sih orang-orangnya, dan tidak peduli urutannya pada keberapa, tapi ketika kita merasa mengenal, merasa beliau-beliau ini pernah datang dan menyapa, maka kemudian kita ada keyakinan bahwa mereka nantinya ketika terpilih menjadi wakil rakyat bisa menyuarakan kepentingan-kepentingan dari masyarakat pemilihnya. Nah, jadi sekali lagi ketika ada keterbukaan dan juga kebebasan dalam pemilu, yang mana rakyat bisa langsung memilih wakil-wakilnya, maka jelas gitu ya bahwa di sini partisipasi masyarakat ini nampak gitu ya, bagaimana kemudian mereka baik yang dipilih maupun yang memilih ini tuh sama-sama tahu bagaimana saya kemudian harus bertanggung jawab kepada masyarakat pemilih saya ketika kemudian saya terpilih menjadi anggota legislatif. Ikatan emosionalnya lebih terbangun gitu ya. Kenapa? Karena ya tadi langsung tahu siapa yang akan dipilih. Nah, pada konteks ini yang kemudian penting gitu, paling tidak kita secara teoretik bolehlah ya mencoba untuk membandingkan apa sih sebenarnya kelebihan gitu ya dari sistem proporsional tertutup. Paling tidak katanya ini ya bahwa kelebihannya paling tidak adalah memperkuat partai politik sekali lagi melalui kaderisasi. Karena jelas siapa yang melakukan tahap-tahapan di dalam sebuah partai politik menjadi kader dari awal gitu ya akan terjam apa ya istilahnya keloyalannya terhadap partai itu diharapkan lebih terjamin karena tidak bisa mendadak gitu ya, tapi melalui sebuah proses yang kemudian nanti partai akan bisa memberikan kesempatan pada kader yang potensial. Dan harapannya juga bisa menekan potensi politik uang. Meskipun ini juga banyak dibantah juga bahwa politik uang itu mau bentuknya proporsional tertutup ataupun terbuka masih ada kemungkinan untuk hal tersebut. Hanya bedanya penyalurannya kemana kan seperti itu. Nah, lalu kalau sudah tahu paling tidak beberapa kelebihan tersebut, apa kekurangan mendasar dari sistem proporsional yang tertutup ini tadi? Pertama adalah ketika sistem proporsional tertutup ini tentunya mengurangi intensitas interaksi kader partai dengan pemilih. Kalau saat terbuka, seorang calon itu akan rajin menyapa ke masyarakat di daerah pilihannya, mengenalkan diri, melakukan sosialisasi programnya, dan nantinya juga bisa ditagih. Karena jelas siapa yang menyampaikan sebuah program. Kalau nanti kemudian tidak terrealisir, sistemnya juga bisa menuntut mana dulu janjinya. Nah, disinilah kemudian terbangun emosional attachment gitu ya antara calon anggota legislatif dengan masyarakat pemilihnya. Nah, di sini kemudian dirasakan peran partai itu menjadi kecil. Dan kemudian juga partai-partai baru yang belum banyak dikenal menjadi kurang ini juga ya kurang diketahui itu dari kelemahan dari yang sistem proporsional tertutup. Karena pasti yang diketahui oleh publik adalah partai-partai politik yang sudah besar, yang sudah punya nama, karena namanya kan yang dilihat. Beda kalau kita dalam sistem proporsional terbuka, kadang-kadang ada karena banyak foto dan kemudian kita mengenal fotonya, pernah bertemu langsung dengan orangnya dan menurut masyarakat itu orangnya tepat untuk dipilih, maka yang dipilih adalah orangnya. Nah, di situ tadi makanya di dalam
kekurangan sistem proporsional yang tertutup tadi, partai-partai yang masih baru nggak dikenal gitu nanti oleh masyarakat pemilihnya. Nah, berikutnya, kalau kemudian kita melihat kelebihan dari sistem proporsional terbuka. Sekali lagi di sini karena tadi orangnya jelas, identitasnya jelas, wajahnya pun ditampilkan, dan dia pun harus melakukan sosialisasi ke masyarakat, maka identitas pemilih, yang dipilih tadi nampak jelas di mata pemilihnya. Dan ini tentunya pemilih pun bisa selektif gitu ya, memilih. Tapi pertanyaannya juga kadang-kadang public figure yang terkenal, meskipun kinerjanya tidak diketahui, tapi karena keterkenalannya itu juga bisa terpilih. Kita bisa melihat ya di panggung politik kita gitu ya, baik di nasional maupun di daerah. Kalau di nasional kita bisa melihat deretan para selebritis misalnya yang kemudian bisa menjadi anggota legislatif karena adanya sistem proporsional terbuka tadi. Figur yang dikenal itu akan lebih mudah diingat tanpa benar-benar kita tahu rekam jejak dari mereka yang akan dipilih. Nah, kekurangannya dari proporsional terbuka ini adalah tentu melemahkan partai politik karena mengedepankan figur yang terkenal bisa dipilih, sementara misalnya orang yang sudah dikader oleh partai sekian tahun, tapi karena kalah popularitas, bisa jadi kemudian tersingkir, tidak bisa meraih simpati dari masyarakat pemilihnya. Nah, sekali lagi di sini memang butuh kecerdasan dari masyarakat pemilih, bahwa yang dipilih tentunya tidak sekedar popularitas, tapi bagaimana kemudian masing-masing calon ini tadi mengenalkan apa sih sebenarnya program-program yang nantinya akan disuarakan, yang nantinya akan diperjuangkan. Apa saja, dan bagaimana komitmennya dengan masyarakat. Kalau misalnya kita dalam hal ini misalnya bisa integritas, ya kiranya misalnya membentuk gitu ya di antara kedua belah pihak gitu ya, komitmen apa gitu ya, yang bisa dalam tanda petik disebut sebagai sebuah fakta integritas gitu ya antara calon anggota legislatif dengan nanti para pemilihnya itu, dan kemudian bagaimana cara nagihnya manakala mereka yang telah dipilih tadi ternyata tidak sesuai, ya, tidak tepat janji. Gimana misalnya caranya? Nah, itu tentunya keterbukaan tadi bisa dibangun dan kemudian juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk melakukan penilaian secara lebih terbuka juga terhadap calon yang akan dipilihnya. Nah, ini adalah beberapa poin gitu ya yang kemudian bisa menjadi bekal kita nantinya untuk diskusi gitu ya. Kenapa kemudian pada saat ini muncul lagi wacana terkait mekanisme atau sistem proporsional yang tertutup ini. Ibarat kata kalau kita itu nantinya balik lagi sistem proporsional tertutup karena yang dipilih tadi adalah partai politiknya dan bukan orang-orangnya, jokesnya adalah seperti beli kucing gitu ya dalam karung. Padahal kalau kita mau mengadopsi kucing gitu ya, kita benar-benar nih neliti, oh iya sih kucingnya cukup sehat, bulunya bagus, nggak rontokan, bagaimana matanya, giginya, benar-benar kita pegang kucingnya. Tapi kalau kemudian kucing ini berada dalam karung, ketika kita buka bisa jadi gambar yang dilihat tidak sama gitu ya ternyata dengan apa yang diharapkan. Nah, ini memang mungkin agak ekstrim ya, tapi paling tidak menjadi satu hal lah ya. Nah, satu yang penting untuk pegang juga gitu, yang kemudian itu menjadi pemicu juga adalah dari pasal 22E gitu ya, yang kemudian siapa sih sebenarnya pasal 22 ayat 3 maksudnya adalah peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD ini adalah partai politik yang kemudian secara ekstrim gitu ya, bahwa partai politik berarti ini
bukan lagi orang per orang tapi partai politik, padahal tetap aja sebenarnya yang mengusung adalah partai politik. Jadi kalau kita bicara bagaimana anggota legislatif itu memilih kendaraan, yaitu memilih kendaraan partai politik, atau kita mempunyai Dewan Perwakilan Daerah yang memang basisnya itu adalah teritori atau wilayahnya yang kemudian diusung memang benar-benar individunya oleh masyarakat di sebuah provinsi tertentu, gitu ya. Nah, ini debatnya, gitu ya. Apakah kemudian memang tidak berhak, gitu ya, nama-nama itu muncul tetap dalam naungan partai politik, atau kemudian nama-nama itu kemudian dihilangkan sama sekali dan hanya partai politik yang muncul. Itu paling tidak salah satu hal yang kemudian menjadi perdebatan saat ini, penafsiran, gitu ya, bagaimana kita menafsir terkait dengan apa yang tertuang di dalam bunyi pasal tersebut.